Ya, kalau tadi ya X itu diacu ke basis baku, kemudian kita punya basis baru Y, Z, gitu. Kita punya basis baru Y, Z. Oke, ketika X yang dari basis baku, kemudian X kita acu ke basis Y, Z, ini ada basis lain gitu ya. Maka kita tadi punya persamaan bahwa X sama dengan alpha kali Y ditambah beta kali Z. Nah, alpha dan beta itu disebut vektor koordinat di sini. Alpha dan beta disebut vektor koordinat. Jadi kita punya istilah yaitu vektor koordinat. Oke. Jadi dia koordinat X relatif terhadap basis Y, Z. Oke, alpha berkaitan dengan Z, beta berkaitan dengan Z. Kalau alpha beta dibalik, koordinatnya basisnya dibalik, urutan basisnya. Kalau urutan basisnya dibalik, berarti koordinat vektor koordinatnya juga harus dibalik karena dia saling mengikuti. Oke. Misalnya contoh nih, dan ini ilustrasi sekalian bahwa kita punya Z 2,1, Z 1,4. Apakah dia basis? Pertanyaannya begitu. Gimana cara buktikan bahwa dia basis di R2? Nah, apakah dia bebas linier? Ya. Kalau dia bebas linier, dan ini terbukti di sini, nanti Anda hitung sendiri, bahwa dia basis di R2, maka bagaimana vektor 7,7 ini kita akan acu ke basis yang X, Y ini. Y, Z ini. Ya. Nah, misalnya jadinya begini. Kan Y-nya 21, Z-nya 14. Maka kita dapatkan vektor koordinatnya adalah atau kombinasi linearnya adalah, jadi dia 7,7 X-nya ya kan sama dengan 3 kali Y-nya berapa? 21 ditambah Z-nya berapa? 1 ya. 1, 4. Betul nggak? 6, 3 plus 1, 4. Hasilnya 7,7. Betul. Ya kan? Nah, secara geometri kita bisa lihat seperti ini. 7,7 ini X. Ya. Itu X. Bisa kita tulis di sini. Ini 7,7. Kalau mengacu dengan vektor baku, dia dari sini 7,7 itu. Sehingga vektornya seperti ini. Tapi kalau mengacu ke acuannya Z dan Z, maka 7,7 apa? Tadi kan 3 kali Z, ya kan? Dan 1 kali Z. Betul? 3Z plus 1 Z. Jadi 7,7? Iya. Itu gambaran geometris. Jadi tadinya kita mengacu ke basis yang ini, E1, E2. Sekarang kita mengacu ke basis yang ini, yaitu Z, Z, dan Z. Kok bisa? Ya begitu. Gitu. Nah, mungkin ini baru buat Anda. Ya kan? Mungkin definisi ruang vektor baru. Jadi semoga buku ini dan penjelasan dari saya bisa membantu Anda memahami, mengenal gitu ya. Lebih enak saya menggunakan kata mengenal dari istilah-istilah baru ini, dari nama-nama baru ini, dan fenomena-fenomena baru ini. Ya, kita kenal ruang vektor. Oke, kita kenal vektor, kita kenal operasi vektor, di mana operasinya jumlah dan kali skalar. Kita kenal sifat-sifat aljabar. Kenalkan. Baru kita kenalkan lagi kombinasi linear.
satu operasi yang dulu pernah di awal di SPL ada satu sub dibilang kombinasi linear. Kenapa SPL bisa dibentuk sebagai kombinasi linear? Karena sebenarnya satu basic, satu satu practical implementation istilahnya dari operasi vektor, yang di dalam operasi vektor itu ada ruang vektor, itu adalah SPL. SPL real, Anda bisa lihat SPL real, ya kan? Ruang vektor sebenarnya juga real, tapi dia sudah kita bawa dalam level lebih konsep gitu loh. Level yang konsep. Kemudian kita kenal adanya span, di mana ada vektor-vektor yang ternyata dia itu menjadi inti pembentuk dari suatu vektor-vektor yang ada di himpunan vektor itu, yang ada di ruang vektor. Ya. Nah, kemudian ada basis. Ada dimensi. Basis adalah vektor yang menspan semua vektor yang ada di ruang vektor itu. Dimensi adalah jumlah basis. Di mana ada syarat basis ya, dia tidak hanya menspan, tapi dia ada syarat apa? Dia menspan dan dia satu sama lain saling terpisah secara linear atau independently, linearly independent. Nah, ada istilah linearly independent dan non linearly dependent. Jadi dia terpisah secara linear atau linearly independent. Apa syarat terpisah secara linear? Apa yang disebut terpisah secara linear? Jika ada kombinasi linear dari vektor itu akan menghasilkan vektor 0 hanya untuk koefisiennya 0. Kalau koefisiennya ada selain 0 dan dia menghasilkan vektor 0, dia pasti tidak linearly independent. Karena satu sama lain saling tergantung. Ketika tidak tergantung, kita jumlahkan, kita untuk mengenolkan keduanya kita perlu 0. Ketika enggak, kita nggak bisa gitu. Tidak saling menghilangkan ya, gitu maksudnya. Kalau saling menghilangkan, gitu. Jadi kita sesuatu kita gabung, dia malah jadi 0. Itu saling menghilangkan. Itu linearly independent. Jadi ada tadi sudah ya, ada ini. Loh, kok hilang dari sini? Oh, di sini. Nah, ini. Terus kita juga mengenal linearly nomor berapa? 4. Linear independent. Atau sebaliknya linear dependent. Kemudian dari situ kita mengenal dimensi. Terus nomor 5 ya. Kita mengenal span. Spanning set dan span. Oke. Spanning set. Terus apa lagi? Nah, beberapa teorema turunan dari pengenalan ini. Silahkan dicermati nih. Nah, sekarang kita mulai bahas bahwa ada basis, itu ada berapa basis kan? Nah, bagaimana kita mindahkan, bagaimana kita baru membahas bagaimana ngamati. Kalau satu vektor ini saya tinjau dari basis yang satu, saya tinjau dari basis yang kedua. Ini kita punya matriks koefisien nanti. Punya koefisien dari kombinasi linearnya. Ya, silakan diulang-ulang ya. Semoga Allah memberkahi. Barakallahu.